warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu kembali. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang lafal hauqallah. Yang kemarin kalian belajar tentang pengertian lafal hauqallah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hikmah membaca lafal hauqallah dan waktu kapan kita membaca hauqallah tersebut. Sekarang simak materi berikut ini. Ingatkah kalian tentang lafal hauqallah? Lafal hauqallah berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemampuan, kekuatan dan kemudahan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan manusia untuk senantiasa berakhlak mulia, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang baik. Dengan ucapan tentunya kita harus berucap dengan kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, di antaranya adalah hauqallah. Sedangkan berakhlakul kalimah dengan perbuatan seperti pada gambar. Di sini kita lihat contohnya ada menolong teman, menolong orang tua yang hendak menyeberang, bersedekah, kemudian membersihkan lingkungan, mengaji, menghormati orang tua, memberi sedekah kepada pengemis dan lain sebagainya. Dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucap la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslim membaca kalimat hauqallah kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, benteng tersebut hancur. Doa memang merupakan senjata bagi seorang muslim. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Setiap doa yang kita panjatkan, jika memang syaratnya dipenuhi, artinya kita sungguh-sungguh dalam berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Namun di sini terkabulnya doa ada 3. Yang pertama, segera dikabulkan. Maksudnya ketika kita berdoa dalam waktu yang dekat akan segera dikabulkan doa kita oleh Allah. Yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Ini adalah tujuan Allah untuk menguji kesabaran dan keyakinan seorang hamba kepadanya. Jadi ketika kita minta kepada Allah, tidak dikabulkan di dunia, namun akan kita terima di akhirat kelak. Yang ketiga, mungkin doa kita akan tertunda atau Allah akan menghindarkan kejelekan dari kita. Maksudnya Allah itu lebih tahu daripada hambanya, lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Contohnya, ketika kalian minta bercita-cita ingin jadi dokter, namun kelak kalian tidak jadi dokter, jadi guru, jadi polisi atau yang lainnya. Karena Allah Maha tahu. Mungkin Allah tahu ketika kalian jadi dokter, kalian takut dengan darah, atau misalnya orang tua kalian tidak akan mampu membiayai untuk sekolahmu menjadi dokter. Jadi
cita-cita kalian akan berganti, tapi lebih baik dari yang kalian minta. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqallah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada pengucapan kalimat thayyibah. Pengucapan kalimat thayyibah disesuaikan dengan situasi dan kondisi sebuah peristiwa. Contohnya, ketika ada petir, kita ucapkan subhanallah. Ketika ada orang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun atau tarji. Ketika melihat pemandangan yang indah, kita ucapkan subhanallah atau tasbih. Ketika melihat orang yang cacat, kita ucapkan masya Allah, dan ketika kita mendapat rizki, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau hamdalah. Begitu pula dengan lafal hauqallah. Waktu mengucap kalimat thayyibah hauqallah adalah 1. Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti terkena musibah kebakaran, tanah longsor, ditimpa penyakit, atau gempa bumi. Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaknya kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan. Karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqallah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. Yang kedua adalah ketika mendengar seruan adzan. Orang yang mendengar seruan adzan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin. Kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, kita menjawabnya dengan lafal hauqallah. Dan yang ketiga adalah ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqallah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah membaca kalimat hauqallah itu ada 7. Yang pertama adalah menghapus dosa. Berdasarkan dengan hadis Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini yang mengucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Yang kedua yaitu merupakan amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Salah satu amal ketaatan adalah mengucap kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqallah. Ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hikmah yang keempat adalah menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasul, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit yang paling ringannya adalah kesusahan. Hadis riwayat Tobroni dan Ibnu As-Sakir. Kelima, mempercepat datangnya rizki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Keenam, merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melewati Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga.
Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billah. Dan hikmah membaca kalimat hauqallah yang ketujuh adalah termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Iya, tentu saja. Beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian materi kali ini. Sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan pada bagian ayo renungkan dan ayo berlatih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.